Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Baiklah kawan-kawan, di sini kami dari kelompok 8 mata kuliah pengantar studi Al-Quran dan Al-Hadis dengan nama kelompok yang pertama Desta Komala Asri, yang kedua Dwi Yuliana, yang ketiga Ihsan Pratama, mengangkat pembahasan tentang judul hadis ditinjau dari kuantitasnya, terbagi menjadi hadis mutawatir, hadis ahad, dan kehujahannya. Baiklah kawan-kawan, acara-acara yang akan kita lalui pada kesempatan kali ini yang pertama ialah pembukaan, yang kedua ialah sesi penjelasan, yang ketiga ialah sesi penutup. Baiklah, untuk menghemat waktu kita pada kesempatan kali ini, marilah kita buka saja diskusi kali ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya ialah memasuki sesi pembahasan, di mana sesi pembahasan ini yang akan dimulai oleh saudari Dwi Yuliana. Kepada saudari Dwi Yuliana, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hadis. Hadis disebut juga sunnah, adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis ditinjau dari segi kuantitasnya. Secara konsepsional, yang dimaksud segi kuantitasnya adalah penggolongan hadis ditinjau dari banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis. Hadis mutawatir. Kata mutawatir dilihat dari segi bahasa berarti mutabi'i, artinya yang datang berturut-turut dan tidak ada jarak. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang mustahil. Menurut kebiasaan, mereka melakukan kesepakatan untuk berdusta dan merekalah yang meriwayatkan hadis itu dari awal sampai akhir sanad. Adapun syarat-syarat hadis mutawatir, yang pertama, hadis itu diperoleh dari Nabi atas dasar panca indera yang yakin. Maksudnya bahwa perawi dalam memperoleh hadis Nabi haruslah benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Yang kedua, bilangan perawinya dilihat dari banyaknya. Setelah mencapai jumlah yang menurut adat mustahil, mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Yang ketiga, ada kesinambungan jumlah perawi antara tobakoh masing-masing. Dengan demikian, bila jumlah perawi pada tobakoh pertama sekitar 10 orang, maka pada tobakoh lainnya juga harus sekitar 10 orang. Adapun pembagian hadis mutawatir. Para ahli membagi hadis mutawatir menjadi 2 bagian, yakni mutawatir lafazi dan mutawatir manawi. Ulang. Kata-kata saya kembalikan lagi. Oke. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Bentar, sinyal saya ini parah nih. Beneran nggak, Bang? Kedengeran, aduh, jangan ngomong, susah editnya. Lanjut. Terima kasih kepada rekan saya materi yang pertama. Berlanjut materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya saudari Desta Komala Asri. Rekan saya Desta Komala Asri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang hadis ahad. Secara umum, hadis ahad dipahami sebagai khabar yang jumlah perawinya tidak mencapai batas jumlah perawi hadis mutawatir.
baik perawi itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya di bawah jumlah mutawatir. Hal ini menunjukkan ada dua aspek yang disorot ulama, yaitu aspek ontologi dan epistemologi. B. Hakikat hadis ahad sebagai sumber hukum Islam menurut Imam Al-Sariq dan Imam Ghazali. Yang pertama, ontologi hadis ahad. Secara bahasa, hadis ahad adalah al-jadid yang berarti sesuatu yang baru. Hadis juga istilah yang semakna dengan al-khabar yang artinya berita. Sedangkan al-ahad adalah jamak dari ahad. Bahasa berarti al-wahid atau satu. Dengan demikian, kabar wahid adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang. Next. 2. Kehujahan hadis ahad. Muhammad Ibnu Al-Wazir dalam kitabnya Al-Rad Al-Basim fi Al-Zab An-Sunnah Abi Al-Qasim, beliau menyifatkan ilmu hadis sebagai ilmu generasi pertama yang harus dijadikan rujukan setelah Al-Quran. Ulama dari kalangan sahabat tabi'in hingga para ulama sesudah mereka, baik dari kalangan ahli hadis, ahli fikih, dan ahli usul, berpendapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujah yang wajib diamalkan. 3. Epistemologi hadis ahad. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan dan logos artinya teori. Secara sederhana, epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan, sedangkan secara terminologis, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari dan membuat telaah kritis dalam menentukan kodrat dan skop pengetahuan dan dasar teoritis pengetahuan yang dimiliki. 4. Aksiologi hadis ahad. Aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Realitasnya sunnah Nabi hanya sedikit yang berderajat mutawatir. Selebihnya adalah hadis ahad yang diriwayatkan dengan sanad-sanad yang butuh penelitian yang mendalam. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, baiklah. Terima kasih kepada rekan saya Desta Kumala Asri yang telah menyampaikan materi tentang hadis ahad. Selanjutnya ialah tentang kehujahannya. Jadi materi kehujahannya ini akan disampaikan oleh rekan saya saudara Ihsan Pratama. Pada rekan saya saudara Ihsan Pratama, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang kehujahan daripada hadis tersebut. Jadi tentang kehujahan nomor 1 ialah pembagian hadis dari segi kehujahannya diterima tidaknya sebagai dalil syar'i. Hadis dibagi menjadi 2, yaitu hadis makbil. Maaf. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kehujahannya. Pembagian hadis dari segi kehujahannya diterima tidaknya sebagai dalil syar'i. Hadis dibagi menjadi 2, yaitu hadis makbul diterima sebagai dalil syar'i seperti hadis sahih dan hasan. Yang kedua yaitu hadis mardud ditolak sebagai dalil syar'i seperti hadis dhaif. Yang kedua, pembagian hadis dari segi kualitas sanad dan matannya. Hadis ini dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil, sempurna, bersambungnya sanad, tidak ada cacat, dan tidak janggal atau menyimpang. Yang kedua, hadis hasan, yaitu hadis yang memenuhi
hadis yang memenuhi kualifikasi hadis sahih kecuali dalam masalah kedobitan periwayatan, yaitu kurang begitu kuat hafalnya. Yang ketiga yaitu hadis doif, yaitu semua hadis yang tidak terkumpul syarat-syarat hadis. Ketiga, hadis segi kuantitas periwayatannya. Hadis ini dibagi menjadi dua. Hadis mutawatir, yaitu hadis yang jumlah periwayatannya banyak pada setiap level sanadnya, sehingga menurut adat tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Sebenarnya definisi di atas sudah cukup berprinsip, namun sebagian ulama menetapkan jumlah minimal periwayatan hadis mutawatir. Misal 4 orang saksi laki-laki, 5 orang ulul azmi, 10 orang, 20 orang, 40 orang, dan seterusnya. Hadis mutawatir sendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu hadis mutawatir lafzi dan yang kedua hadis mutawatir maknawil ngat. Yang keempat, hadis ahad. Hadis ini memiliki jumlah periwayatan tidak mencapai jumlah periwayatan hadis mutawatir. Hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Jadi kesimpulannya, hadis merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan kepada manusia. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang mustahil. Menurut kebiasaan, mereka melakukan kesepakatan untuk berdusta, dan merekalah yang meriwayatkan hadis itu dari awal sampai akhir sanad. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Ihsan Pratama yang telah menyampaikan tentang tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan semuanya memasuki sesi penutup. Di mana sebelum ditutup sesi kali ini, saya sebagai moderator dan juga rekan-rekan saya dari kelompok 8, apabila di dalam penyampaian tadi terdapat kejanggalan, kekurangan kata, ataupun ada sikap kami yang kurang berkenan, bagi para penyimak kami mohon maaf. Rabbika fatakun minal mumtarin. Jadi baiklah, kita tutup saja kita pada kesempatan kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.